Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe werarene welu ngomong masalah sepele wing golek liyane. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik Mas Bu semuanya, ketemu lagi dengan channel saya, Dodi Ilfar. Oke Mas Bu semuanya, apa kabarnya pada kesempatan malam hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya ya. Di rumah nih ya, di rumah kita akan bacakan komentar dari teman-teman yang belum sempat kebales. Kita akan bahas di sini, mungkin nggak semua ya, semuanya bertahap dan insya Allah mudah-mudahan nanti semuanya bisa tercover. Kalaupun belum tercover nanti akan saya buatkan konten menurut request teman-teman dan jadi permasalahan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah gabung di channel Dodi Ilfar, maupun yang belum gabung, selamat datang dengan ala kadarnya channel yang kayak gini, yang serba terbatas. Oke, dan untuk informasi teman-teman ya, sebentar lagi nih ya, di akhir bulan ini ditunggu itu akan ada impor lagi ya, karena akhir tahun ini adalah masa impor datang. Biasanya bertahap, ada step-stepnya, dan akhir bulan ini bisa dipastikan akan ada lagi impor. Yang pertama YS, FF, BB, water slinger, ada juga mungkin ada Rasmi ya, kita juga nggak tahu. Rasmi mudah-mudahan datang juga. Yang pasti impor akan datang, dan tunggu aja informasinya, nanti akan saya tayangkan secara eksklusif di channel Dodi Ilfar, karena kami berusaha untuk mencari info yang ternews, yang terbaru. Oke Mas Bosku, oke, langsung saja kita bahas untuk pertanyaan yang pertama, yakni dari Mas Aditya Sandi Kurniawan. Tanya dong Om, induan saya setelah angkrem itu kakinya sakit, mau saya kasih minyak tawon, takut ganggu anaknya, dan sekarang anaknya umur 16 hari ya, 16 hari. Induk baru saya kasih minyak tawon kakinya, tapi kok malah jadi pincang banget ya, kurus banget juga induknya Om, minta solusinya dong, makasih. Oke Mas Bosku, jadi kalau seperti itu coba dikasih dulu yang namanya mungkin Spectra atau Super N ya. Jadi selain kaki diberi obat atau mungkin salep atau mungkin dan sejenisnya, dalam juga kasih obat juga, Super N atau Spectra biasanya. Jadi ya serba salah juga sih ya, kalau misalkan anakan yang umur masih belum buka mata masih nggak masalah, kita ambil, kita loloh, atau mungkin ya itu solusinya. Tapi kalau seperti itu, kalau biasanya nih ya, kalau kalau anakan sudah buka mata, itu agak mungkin sudah tumbuh bulu, itu sangat sulit sekali kita loloh, biasanya gitu ya. Dicoba saja Om, coba saja diambil, kira-kira diloloh mau nggak gitu. Dan yang paling pasti induknya harus kita obati dulu, kasih makan makanan yang komplit dan obat terutama ya itu. Oke. Berikutnya dari Mas Diki Mawan ya. Halo Mas Diki. Om, klien saya yang jantan gacor, tapi pas dimasukin ke betina malah diem aja. Terus kalau dideketin yang betina malah kayak menghindar. Gimana Om solusinya Om? Oke, jadi begini. Untuk kenari yang masa perkawinan itu biasanya harus punya mental dulu Mas Bos. Jadi mental dulu dalam arti dia harus ngerek. Harus ngerek itu ditandai dengan nggak cukup dengan gacor, tapi dia sudah harus berani ngejar. Itu yang paling pokok ya. Tetapi ada kadang-kadang kenari yang dia belum gacor ngerek tapi udah berani ngawin. Biasanya dia ngawin perdana. Jadi solusinya kalau menurut saya itu kita panas-panasi dulu dengan pejantan lain ya.
kita panas pada media lain ataupun suara MP3. Dan kita menjadikan satu dengan betina itu dengan cara tidak dijadikan satu melulu ya, tapi kita berikan, kita campurkan jadi satu dalam waktu-waktu tertentu yang sudah saya berikan di konten di awal dulu, pernah saya bahas masalah itu. Jadi diberikan, dicampur jadi satu pagi, mungkin kalau sudah nganu kita ambil lagi ya kan, sore kita ketemu lagi, kita amati 15 menit, kalau nggak kawin kita ambil lagi. Dengan seperti itu secara terus menerus, maka betina itu akan terbentuk istilahnya birainya akan naik. Artinya apa? Dia nggak ketemu pejantan dalam waktu setengah hari, itu nanti dia akan naik, akan oke, dia akan semakin birahi dan pejantannya juga sama. Dan yang paling pokok yaitu dipanas-panasi. Dan kalau misalnya di rumah ada pejantan cuma satu ya, kita akan cari mungkin cari lagi ya sebagai pendongkrak birahi dari pejantan itu, Mas Bos, gitu ya. Rafli Muzaid, halo Mas Rafli, Mas Bosku. Om, cara menjodohkan kenari bagaimana Pak? Padahal kenari jantan sudah bunyi, kenari betinanya sudah birahi tapi kok gak mau jodoh, bagaimana solusinya Om? Oke, ya itu tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa kenari betina itu intinya ya tadi, jangan langsung jadikan satu, dan kita juga harus melihat betina kenari itu untuk siap dikawin itu harus birahi dulu. Birahi tanda-tandanya sudah ada, saya jelaskan di konten saya sebelumnya, cek satu persatu, lupa saya kayak banyak konten itu. Jadi kita siapkan, kita cek dulu apakah betinanya itu sudah siap apa belum. Itu sangat penting sekali untuk menentukan betina itu mau dikawin atau tidak. Meskipun pejantan itu birahi udah ngerek tapi betinanya belum siap, nggak bakal terjadi perkawinan gitu ya. Oke, solusinya cari cari betina lagi, jadi supaya tidak menunggu ya, kalau memang itu betinanya belum birahi gitu ya. Mas Alven Matia mau tanya ukuran kandang betinanya ukuran berapa? Oke, seperti pada kandang di punya saya ini ya, ini sekitar depannya ini kurang lebihnya 35, atasnya naiknya 50 cm, ke belakang 40 cm ya. Cari di toko terdekat biasanya ada kandang ternak kenari, atau bikin pesen juga bisa. Kalau memang misalkan suatu daerah itu tidak ada yang jual gitu ya. Dari Mas Aroy bin Sueb, halo Mas Aroy, ini kayaknya Banten ini ya. Kelambu ya, kalau pakai elektrik nyamuk gimana Om? Oke, bagus ya, pakai elektrik juga bagus, bisa mengusir nyamuk. Kelambu juga iya. Di konten Mas Fatgor yang sudah kita tampilkan di video sebelumnya, bahwa di sana sudah memakai kelambu, tapi tidak cukup itu, di dalamnya pun diberi obat nyamuk elektrik. Jadi aman dan nyaman, karena ketika burung itu kita terapkan seperti manusia, seperti itu obat nyamuk seperti elektrik, itu kita gunakan aman. Jadi untuk burung juga aman gitu ya. Dari Mas Iwang Kenari, halo Mas Iwang, dari mana Mas Iwang nih? Om, review ternak kenari koloni Om. Oke, lain waktu ya, lain waktu. Dan di tempat Mas Fatkur sebenarnya kemarin ada ternak kenari koloni, tapi baru mulai. Dan teman-teman, untuk ternak kenari koloni itu masih jarang digunakan oleh teman-teman dengan alasan tertentu yang pastinya itu saya masih jarang menemui di lapangan ya. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan bisa mempelajari ilmu dari ternak kenari koloni, itu hasilnya sangat luar biasa sebenarnya ya. Tapi butuh tempat yang agak lebar dan memakan tempat, itu yang paling pasti itu ya. Jadi pejantannya pun juga harus kita siapkan secara fight. Jadi karena dalam ternak kenari koloni itu biasanya itu pejantannya ngawinnya, kalau belum terbiasa di ternak koloni dia akan terforsir untuk kawinnya.
gitu ya. Dari Mas Sadi Cilacap. Halo Mas Sadi. Om, apakah boleh anakan jika udah dewasa dikawinkan dengan indukannya? Kalau saran saya jangan dulu ya. Mengapa? Karena ketika suatu gen itu, misalnya bapak dengan ketemu dengan anak atau ibu dengan ketemu dengan anak, dan sebaliknya kalau masih ada hubungan darah anak-anak dan bapak atau ayah anak dan ibu, itu biasanya kalau menurut ilmu ilmu genetik itu kurang bagus, bisa menyebabkan cacat itu kalau secara keilmuan ya. Kalau menurut saya begitu. Dan sebenarnya saya belum pernah nyoba saya silangkan dengan langsung bapaknya. Tapi kalau saya menemukan dengan cicitnya ataupun cucunya itu, saya merasakan malah bagus. Itu nanti akan menghasilkan anakan yang bagus. Ketika darah bapaknya itu mengalir bagus, itu kemungkinan besar anakannya juga bagus. Itu kalau misalnya kita silangkan dengan anakannya, cucunya cicitnya, jangan langsung dengan indukannya. Itu kalau menurut saya. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya kita semakin maju dan take and give ya, saling memberi dan saling menerima. Kalau teman-teman punya ilmu silahkan tulis di situ ya, karena semuanya saling belajar, kita saling memberikan masukan. Oke, lanjut dari Mbak Neni Mulyani. Mbak Neni ini istrinya ya. Halo Mbak Neni. Om, gimana kalau betinanya galak terus sama jantannya, tapi kalau kelamaan betinanya mau dikawin? Oke, terus udah dikawin betinanya kembali galak, pejantan kembali galak sama pejantannya, apa yang saya lakukan gitu ya. Itu jadi ketika betina itu mau dikawin tapi setelah itu galak, itu karena overbirai dari betinanya. Jadi solusinya ketika sudah kawin maka pisahkan lagi, ambil lagi misalkan pagi udah kawin, sekali aja langsung pisahkan aja. Atau kalau bisa nambah sekali lagi, jadi 2 kali kawinnya nggak apa-apa. Tapi kalau setelah 1 kali dia langsung berkelahi, betinanya ngejar, langsung tarik lagi. Sore ketemukan lagi ya, dikawinkan lagi gitu ya, dan seterusnya. Jangan dikawin ya, atau ditanam, kawin tanam. Artinya kawin tanam itu sampai bertelur, itu juga kurang bagus juga. Jadi itu karena betina itu atau sepasang kenari itu biasanya baru awal-awal ya, berawal kenal. Jadi dia birahi tapi dia belum begitu kenal banget, itu ya, menyebabkan betinanya ketika mau dikawin pun dia tetap setelah itu berkelahi ya, itu jadinya seperti itu gitu ya. Oke, dari Mas Beni Irawan. Beni, apa nggak ada pengaruhnya Mas bulu kloaka dipotong? Soalnya banyak teman yang ngomong kali jantan nggak mau ngawin kalau dipotong. Oke, ini dari konten saya dulu ya. Jadi biasanya nih ada kan bulu lebat itu ya di kloaka itu ya, bulunya itu ketika kawin itu mempengaruhi dari proses fertilisasinya ya, perkawinannya. Artinya sebenarnya nggak bisa masuk, itu bisa jadi teman-teman yang sudah mempraktekkan itu ternyata sudah ada yang berhasil juga Mas Bos ya. Jadi dipotong kloakanya yang bulu lebatnya itu ya. Itu begini, kenari itu kadang di tempat teman-teman ada yang bisa, di sini tidak bisa, di situ tidak bisa, di sini bisa gitu ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya memvonis atau menjudge bahwa kenari itu ketika di tempat lain seperti ini, di tempat kita seperti itu. Sama seperti tempat teman kita, belum tentu. Kita coba dulu. Kalau itu memang solusi ya, kalau solusi dan nggak ada jalan lain selain itu, gitu ya, kita coba aja. Kalau memang nggak yakin ya nggak usah. Semuanya kembali ke keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin, jalani. Kalau udah kurang yakin ya nggak usah dipakai, gitu ya Mas Bos ya. Ibnu Muin, kalau masih kecil dibantu lolo apa enggak Om? Apa biar dilolo induknya aja? Oke, jadi kenari yang memiliki anak lebih dari 2 itu biasanya daya lolonya indukannya juga terbatas, apalagi seri besar.
Jadi untuk teman-teman yang memiliki permasalahan seperti itu, kalau anakannya lebih dari 3 dan indukannya memang sebelumnya riwayatnya bagus, tidak usah diloloh, tidak apa-apa. Tapi kita yang paling penting adalah tahu dari karakter indukan itu. Kalau indukannya karakternya kurang bagus, ada ya, indukan yang menetas 1 nggak diloloh ada, itu kurang bagus. Ada yang indukan yang anakannya 3 tapi diloloh semua bagus, bongsor-bongsor tubuhnya ya, itu ada juga gitu ya. Jadi kita harus mengenali dulu dari karakter indukannya. Kalau karakter indukannya sebelumnya pernah mati 1, mati 2, ya kita bantu loloh ya. Menggunakan apa? Menggunakan spet. Oke, ini alatnya ya. Spet kecil gini ya, spet kecil gini. Oke, jadi ini kita ambil, kandangnya kita ambil, terus kita bantu loloh. Pakai apa? Menggunakan yang paling bagus menurut saya A21. Cari A21 loloan itu ya, itu nggak usah dicampur telur, A21 aja udah bagus. Itu kalau mau campur kuning telur juga nggak masalah sebenarnya. Oke ya, dari Mas Mahmud Effendi. Oke Mas Mahmud, selamat malam Mas Mahmud. Bos kenari jantan nyulam bisa nggak dikawinkan? Bagus nggak? Kalau menurut saya kurang bagus. Mengapa? Karena ketika nyulam itu untuk tubuhnya itu sebagian dari hormonnya itu digunakan untuk menumbuhkan bulu, jadi kurang efektif. Nah, terus bagaimana Om? Ya kita istirahatkan dulu sampai benar-benar sudah selesai nyulamnya. Atau kalau misalkan tidak ada solusi, kalau kita perjalanan cuma itu ya kita coba beli, atau mungkin pinjam punya temannya, atau mungkin kalau nggak ada jalan lain lagi ya kawinkan saja ya. Kawinkan saja, mudah-mudahan jadi gitu ya, karena nggak ada pilihan lain. Kalau kita ngomong bagus atau enggak, kalau menurut saya kurang bagus gitu ya. Dari Mas Zulian Hadi. Halo Mas Zulian, Mas bosku. Mas mau tanya, oke apa nih? Kenari saya jarang berkicau gara-gara berbirahi. Umurnya juga sudah mapan. Apakah bisa dikawinkan walaupun tidak gacor? Mohon dijawab Mas. Oke. Overbirahi. Jadi kenari overbirahi memang seperti itu ya Mas Bos ya. Biasanya nggak kurang, bunyinya kurang, dan dia lebih sering mengepak-ngepakkan sayap dan terus banyak gerak gitu. Malah bagus gitu ya. Malah bagus kita kawinkan saja. Dia ketika sudah kawin maka dia akan semakin gacor biasanya gitu. Kalau saya merasakan gitu. Jadi overbirahi itu nggak masalah kita kawinkan, tetap ngawin dia. Ketika nanti dengar suara pejantan yang gacor, dia akan naik birahinya. Dan biasanya sekali dia gacorin, sekali dia mau kawin, dia mengejar ya, kadang-kadang sampai menghajar betinanya. Itu yang terjadi biasanya seperti itu. Lalu pisahkan, kalau udah kawin ya pisahkan aja, kita ulangi lagi berikutnya. Itu sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu dari saya. Mungkin lain waktu kita bacakan lagi komentarnya. Terima kasih atas kesetiaan teman-teman telah menyimak video Dodi Ulfa. Oke, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.